Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, apa saya masih bisa melakukannya hanya dengan kekuatan tubuh saya sendiri? Saya paham, pertanyaan itu terasa berat. Mungkin Anda merasa tidak ada gairah, tidak ada tanda kehidupan di pagi hari seperti dulu. Lalu, pikiran itu muncul. Ah, ini pasti karena usia. Saya sudah terlalu tua untuk ini. Tapi, tunggu sebentar. Bagaimana jika saya katakan bahwa usia bukanlah penyebab utama? Nama saya Dr. Budi Santoso, seorang dokter spesialis andrologi dengan pengalaman 28 tahun menangani kesehatan pria. Selama karir saya telah membantu ratusan pria berusia 60-an hingga 70-an untuk mengembalikan hubungan yang kuat dengan tubuh mereka, tanpa obat kimia, tanpa alat bantu, dan tanpa rasa malu atau canggung. Saya ingin Anda memahami satu hal penting. Masalah yang Anda alami bukan karena usia, melainkan karena sinyal tubuh yang mulai meredup seiring waktu. Kabar baiknya, sinyal itu bisa dinyalakan kembali dengan pendekatan yang sederhana namun efektif. Bayangkan ini, dulu Anda bangun di pagi hari dengan energi penuh, merasa hidup dan siap menjalani hari. Sekarang, mungkin Anda merasa seperti ada kekosongan, seperti lampu yang padam. Kalimat seperti, "Dulu saya penuh semangat, sekarang seperti kosong." Sering saya dengar dari berbagai profesi, sopir truk, guru pensiun, bahkan mantan lurah desa. Mereka semua punya cerita yang sama, dan saya yakin Anda mungkin pernah merasakan hal serupa. Tapi, jangan buru-buru menyerah. Tubuh Anda tidak rusak, ia hanya tertidur, menunggu untuk dibangunkan. Jika Anda ingin merasakan kembali kehidupan seperti seorang biksu yang penuh kedamaian batin, saya ingin menunjukkan caranya. Saya akan memandu Anda melalui langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Anda mungkin kesulitan tidur nyenyak atau merasa sulit untuk memulai, tapi percayalah, Anda bisa melakukannya, dan saya akan membantu Anda memulai perjalanan ini. Bayangkan ini, tanpa perlu obat, tanpa alat bantu, hanya dengan tangan Anda, napas Anda, dan 5 menit di pagi hari. Jika Anda masih membaca sampai di sini, itu adalah tanda bahwa Anda belum menyerah. Itu sudah cukup untuk memulai langkah pertama menuju perubahan. Saya ingin berbagi kisah nyata tentang salah satu pasien saya, Pak Agus Setiawan, seorang pensiunan guru berusia 66 tahun dari Yogyakarta. Saat pertama kali bertemu, Pak Agus datang dengan wajah yang tenang, tapi matanya penuh keraguan. Ia berkata, "Jujur, Dok, saya tidur cukup, makan teratur, dan setiap pagi jalan kaki di sekitar kampung. Tapi, beberapa bulan terakhir, saat bangun pagi, saya merasa kosong, tidak ada rasa apa-apa." Kalimat itu begitu dalam, dan saya tahu banyak dari Anda mungkin pernah merasakan hal yang sama, meski tak pernah mengucapkannya. Saya menjawab, "Pak Agus, tubuh Bapak tidak rusak. Ia hanya berhenti menerima sinyal yang tepat." Saya mengajarkan Pak Agus teknik sederhana untuk membangunkan sinyal tubuhnya. Mungkin Anda pernah merasakan ketegangan di area tulang kemaluan, tenang, sepi, tapi seperti ada tekanan yang terpendam. Tubuh Anda menyimpan energi penting di sana, dan Anda hanya perlu waktu untuk melepaskannya. Dalam waktu singkat, jika Anda konsisten, Anda akan mulai merasakan perubahan. Saya meminta Pak Agus untuk mempersiapkan tubuhnya dengan latihan sederhana. Caranya, tarik napas dalam-dalam melalui hidung, hembuskan perlahan melalui mulut. Lalu, tekan ringan area tulang kemaluan selama 20 detik. Bayangkan Anda sedang menyapa bagian tubuh yang selama ini terabaikan. Hari pertama, Pak Agus tidak merasakan apa-apa. Hari ketiga, ia mulai merasakan kehangatan samar. Pada hari ketujuh, ia datang dengan senyum lebar. "Dok, saya mulai merasa ada sesuatu yang hidup lagi," katanya. Itu adalah kemenangan kecil, tapi sangat berarti. Mari kita ke titik kedua, dasar panggul. Ini adalah area yang jarang dibicarakan, bahkan di ruang konsultasi dokter sekalipun. Tepat di antara anus dan skrotum, ada area kecil yang disebut dasar panggul, katup alami tubuh Anda. Saya ingat pasien lain, Pak Joko Widodo, 71 tahun, pensiunan tentara dari Semarang. Beliau berkata, "Dok, saya sudah lupa rasanya hidup di bagian bawah, seperti lampu yang benar-benar padam. Saya tidak memberikan obat. Saya hanya meminta beliau duduk di atas handuk kecil yang digulung, diletakkan tepat di titik dasar panggul. Lalu, selama 3 menit setiap pagi,
Ia diminta bernapas perlahan tanpa tekanan atau paksaan. Pada hari kelima, Pak Joko mengirim pesan. "Dok, saya merasa hangat, seperti ada arus listrik pelan yang menyala kembali. Ini bukan keajaiban, tetapi hasil dari membangunkan saraf yang tertidur. Dasar panggul adalah pusat saraf dan aliran darah yang sering terabaikan. Dengan merangsangnya secara alami, tubuh Anda mulai merespons." Pak Joko kemudian berkata, "Saya tidak hanya merasa hangat, tapi merasa saya masih ada, masih hidup sebagai pria." Sekarang, mari kita bicara tentang paha dalam, bagian tubuh yang sering dianggap remeh. Kita pikir paha hanya untuk berjalan, duduk, atau menjaga keseimbangan. Tapi, di balik lipatan halus paha dalam, tersimpan jalur penting yang terhubung langsung ke organ pria. Saya ingin cerita tentang Pak Slamet Raharjo, 68 tahun, mantan sopir truk dari Solo. Ia berkata, "Dok, saya kira paha cuma buat duduk di bak truk, tapi ternyata di sanalah awal perubahan saya. Saya mengajarkan langkah sederhana, tarik napas dalam, tekan lembut area paha dalam, tahan selama 10 detik. Hari pertama terasa aneh, hampir seperti tidak wajar. Hari kedua, ia merasakan titik nyeri kecil. Pada hari ke-6, ada kehangatan yang menjalar dari paha ke seluruh tubuhnya. Dok, tubuh saya mulai mendengar lagi," katanya dengan mata berbinar. Secara medis, ini masuk akal. Di paha dalam, ada arteri femoralis dan saraf utama. Jika jalur ini kaku atau tersumbat, aliran darah ke organ pria menjadi terhambat, menyebabkan ereksi melemah. Bukan karena tubuh tidak mampu, tapi karena aliran darahnya kurang optimal. Yang mengejutkan, setelah rutin melakukan teknik ini, banyak pria melaporkan kaki mereka terasa lebih ringan, langkah lebih mantap, dan pagi hari lebih bersemangat. Pak Slamet berkata, "Dok, saya tidak hanya merasa lebih hidup, tapi saya merasa lebih jantan, lebih percaya diri. Ini bukan sekadar soal fisik, tetapi soal harga diri dan rasa memiliki tubuh sendiri." Sekarang, mari kita bicara tentang 4 kebiasaan kecil yang menghasilkan dampak besar. 3 titik tubuh tadi, tulang kemaluan, dasar panggul, dan paha dalam, sudah sangat kuat untuk memulai. Namun, untuk memastikan hasilnya tahan lama, Anda perlu kebiasaan sehari-hari yang mendukung. Saya sering bilang, titik-titik itu seperti kunci, tapi kunci tidak akan berguna jika pintunya berkarat. Pintu itu adalah pola hidup Anda. Pertama, napas dalam dari hidung ke perut. Banyak pria berusia 60-an ke atas cenderung bernapas pendek dan cepat, hanya di dada. Ini membuat tubuh tegang, pembuluh darah menyempit, dan aliran darah terhambat. Cobalah tarik napas dalam dari hidung, biarkan udara mengisi perut Anda, tahan selama 2 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Luangkan waktu 5 menit setiap pagi untuk ini. Ini seperti membersihkan saluran energi tubuh Anda. Kedua, segelas air hangat di pagi hari. Setelah tidur malam, darah Anda cenderung lebih kental, yang bisa memperlambat aliran. Segelas air hangat membantu tubuh rileks dan memperlancar sirkulasi. Pak Agus pernah berkata, "Awalnya saya ragu, Dok, tapi sekarang segelas air hangat jadi ritual wajib setiap pagi. Saya merasa lebih segar." Ketiga, kurangi gula di malam hari. Gula adalah pencuri senyap yang merusak pembuluh darah dari dalam. Coba kurangi 1 camilan manis, seperti kue atau minuman bersoda, setelah matahari terbenam. Anda akan terkejut melihat betapa pagi Anda mulai terasa berbeda hanya dengan langkah kecil ini. Keempat, jalan kaki setelah makan malam. Anda tidak perlu berlari maraton. Cukup Oktober 15 menit jalan santai di sekitar rumah atau kampung. Ini membantu sistem pompa vena mengalirkan darah kembali ke jantung, mengurangi ketegangan pada tubuh. Pak Slamet berkata, "Sejak rutin jalan malam, saya tidur lebih nyenyak, dan bangun pagi dengan rasa percaya diri yang baru." Keempat kebiasaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi jika dilakukan dengan niat tulus, mereka menjadi fondasi kuat untuk pemulihan tubuh Anda. Setiap langkah kecil adalah bentuk cinta dan perhatian pada diri sendiri. Saya ingin Anda mendengar kisah nyata dari pasien-pasien saya, karena kisah mereka membuktikan bahwa harapan itu nyata. Saya ingat Pak Wahyu Pratama, 74 tahun, pensiunan petugas pos dari Surabaya. Ia datang dengan nada rendah. "Dok, saya tidak mencari keajaiban. Saya hanya ingin tahu apakah tubuh saya masih bisa merespons."
Kalimat itu menyentuh hati saya, karena ini bukan hanya soal fisik, tetapi soal harga diri, soal merasa utuh sebagai pria. Pak Wahyu tidak terburu-buru. Minggu pertama, ia merasakan kehangatan samar. Minggu kedua, ada denyut kecil yang mulai terasa. Pada minggu ketiga, ia berkata, "Dok, saya bangun pagi," dan tubuh saya menjawab, "Saya merasa hidup lagi." Lalu ada Pak Tono Suryadi, 69 tahun, mantan pedagang pasar dari Bandung. "Halo, Dok," katanya. "Saya cuma ingin tahu apakah tubuh saya masih bisa bekerja seperti dulu." Setelah mengikuti teknik yang saya ajarkan, ia kembali dengan cerita yang mengejutkan. Bukan hanya soal ereksi pagi, tapi cara ia berjalan lebih tegap, tersenyum lebih tenang, dan tidur lebih nyenyak. "Dok, saya merasa seperti pria baru," katanya. Ketika seorang pria terhubung kembali dengan tubuhnya, segalanya berubah. Hubungan dengan pasangan menjadi lebih hangat, hati lebih damai, dan pagi hari terasa lebih bermakna. Jika Anda masih membaca sampai di sini, saya percaya ada bisikan kecil di hati Anda yang berkata, "Mungkin belum terlambat. Mungkin ini bisa berhasil. Mungkin saya masih bisa punya pagi yang penuh makna." Ritual ini bukan sekadar rutinitas harian. Ini adalah cara untuk membangunkan tubuh Anda yang hanya tertidur, bukan rusak. 3 titik tubuh, tulang kemaluan, dasar panggul, dan paha dalam, bisa menyalakan kembali aliran darah, menghidupkan rasa, dan mengembalikan kepercayaan diri. 4 kebiasaan kecil, napas dalam, air hangat, kurangi gula, dan jalan kaki, akan membuat hasil itu bertahan lama. Anda tidak perlu sempurna, tidak perlu cepat. Yang Anda butuh hanyalah konsistensi dan kehadiran. Saya telah berbagi cerita tentang Pak Agus, Pak Joko, Pak Slamet, Pak Wahyu, dan Pak Tono, pria-pria biasa yang memilih untuk tidak menyerah. Mereka membuktikan bahwa kembali merasa hidup adalah sesuatu yang sederhana, namun penuh makna. Jika Anda masih di sini, itu berarti Anda siap untuk mencoba. Saya bisa memandu Anda untuk memulai. Besok pagi, apakah Anda ingin mengambil langkah pertama? Tulis di kolom komentar, "Saya siap." Dan saya akan mengirimkan panduan lengkap untuk Anda. Mulailah dengan langkah ringan yang akan membawa dampak besar. Terima kasih telah menemani saya sampai akhir. Anda bisa melakukannya, dan saya tahu Anda sedang berada di jalur yang tepat untuk melakukannya.